Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang industri gula rafinasi. Untuk pengertian dan jenis gula itu sendiri, yang itu gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula itu digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis. Untuk jenis gula itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan rantai cabang karbon penyusunnya. Yang kedua itu kegunaan dalam keseharian. Untuk yang monosakarida sendiri itu unit bagian terkecil dari polisakarida yang tersusun dari C1 sampai C10 yang memiliki rasanya itu manis, yang yang larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik, yang warnanya putih, yang memiliki manisan yang cukup sangat tinggi. Contohnya itu kayak glukosa, fruktosa, galaktosa. Itu juga gampang mudah dalam air panas. Disakarida itu adalah gabungan dari dua jenis monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosida secara reaksi kondensasi melepas molekul kecil seperti air. Contoh itu laktosa, maltosa, sukrosa. Untuk polisakarida itu sendiri gabungan dari seluruh jenis monosakarida yang susunan rantai cabang unitnya terbanyak. Contohnya tuh pati, selulosa. Untuk gula pasir itu merupakan bahan baku yang untuk masakan yang seperti tebu yang dikristalkan membentuk serbuk seperti pasir dan berwarna putih atau kuning-kuningan. Gula pasir sendiri itu rasanya sangat manis yang mudah larut dalam air, terutama air panas. Air dingin juga bisa larut. Untuk yang kedua itu brown sugar, warna gula jenis ini gula yang proses pembuatannya dibubuhi molase. Warna itu kecoklatan kayak gula aren, gula cok kalem contohnya. Yang wangi itu seperti karamel, rasanya legit. Untuk gula aren sendiri itu gula yang berasal dari tumbuhan nira, yang dari sari batang tumbuhannya itu keluar, memiliki bentuk gula pasir berwarna coklat dan memiliki harum yang khas. Untuk madu itu tidak seperti gula lainnya. Madu merupakan campuran dari 3 jenis gula, yaitu glukosa, fruktosa, dan sakkarosa. Komposisinya itu 80% gula dan 20%-nya air. Nah, di sini untuk bahan baku dan material penunjangnya sendiri. Untuk yang raw sugar, gula mentah yang harus diolah kembali agar menjadi produk dengan kualitas terbaik. Di sini udah ada parameternya tersendiri, udah ada standarnya juga. Nah, untuk yang CaOH2 kali ini itu senyawa yang basa lemah yang warnanya putih dengan mR 74 gram per mol. Ini sukar larut dalam air. Fungsinya itu untuk klarifikasi dengan tujuan untuk mendapatkan kotoran yang terbawa oleh gula. Ini juga buat penentuan kadar itu menggunakan titrasi sama menggunakan Baumol. Untuk standar sama parameter juga udah terdata. Ini HCl itu untuk tergolong yang asam kuat ya, berwarnanya kekuningan. mR 36,5 gram per mol yang sukar larut dalam air. Sifatnya itu korosif. Fungsinya itu untuk pelarut, untuk melarutin si gula tersebut. Nah, untuk NaOH sendiri itu berwarna golong basa kuat ya, berwarna putih untuk mR itu sekitar 40 gram per mol. Ini larut baik dalam air. Sifatnya juga korosif. Digunakan itu fungsinya untuk mengangkat noda, pembuatan sabun dan lain-lainnya. NaCl itu sendiri, NaCl kan berwarnanya putih, memiliki mR 58,5 yang larut baik dalam air, sifatnya korosif. Fungsinya itu untuk menggunakan untuk bahan campuran pada umumnya, masakan contohnya, buat penambah penyedap rasa. Oke, kita lanjutkan presentasinya. Sekarang kita masuk dalam proses gula kristal rafinasi. Sebelum sudah dijelaskan oleh Setiawan, pengertian dari gula itu apa, jenis-jenisnya itu apa, bahan bakunya itu apa, dan juga bahan penunjang itu apa. Sekarang kita masuk dalam prosesnya. Di dalam proses gula kristal rafinasi ini ada beberapa tahapan. Yang paling pertama adalah afinasi, yang kedua deklarifikasi, yang ketiga filtrasi, yang keempat deklorisasi, yang kelima itu
ada evaporasi, yang keenam adalah masakan ataupun kristalisasi, yang ketujuh ada putaran ataupun pemisahan padatan cairannya menggunakan alat sentrifugal, yang delapan ada packaging. Ini gambaran skema dari awalnya dari sugar datang sampai dikirim lagi. Ini pengenalan alat-alatnya. Yang pertama ini adalah sugar bean, yang kedua ini bucket, bag conveyor, yang ketiga ini ada bucket elevator, yang keempat ini sugar melter, yang kelima ini namanya alat sentrifugal, yang keenam ini namanya rotary press filter, yang ketujuh ini ada press filter, yang kedelapan ini namanya vacuum pan, kesembilan ini namanya rotary dryer. Lanjut, di tahap ini rafinasi adalah proses pencucian gula kristal gula sugar dari pengotor dan juga molasesnya. Di sini ada tahap jenis prosesnya, yaitu ada mingling, mixing, pemisahan, dan juga melting. Tahap di sini itu disebut tahap mingling. Di sini itu namanya tahap pemisahan. Nah, di sini ada tahap mixing dan juga melting. Outputnya adalah ini, raw liquor. Raw liquor ini akan masuk dalam proses karbonatasi. Oke, dilanjut. Di proses karbonatasi ini, raw liquor akan dicampur kapur sehingga outputnya namanya adalah lime liquor. pH-nya itu tinggi sekali, sampai sekitar 10 sampai 11. Nah, ini sangat dihindarkan karena ntar akan terjadi bentuknya alkali destruksi. Makanya ada proses karbonatasi supaya menurunkan kandungan pH-nya menjadi 7,8 sampai 8,3 yang diinginkan. Nah, outputnya ini karbonat likor ini. Karbonat likor akan disaring nanti dalam rotary press filter sehingga outputnya terakhir adalah brown liquor 2 yang nanti akan dilunturkan warnanya di proses dekolorisasi. Lumpur-lumpur yang dikumpulkan dari proses penyaringan ini akan disaring lagi sehingga menghasilkan padatannya, yaitu namanya sweet fat cake. Yang ini ada sweet water. Sweet water ini akan dibantu proses di rafinasi tadi sebelumnya. Oke, lanjut. Sekarang brown liquor 2, hasil dari tadi penyaringan tadi, outputnya filtratnya masuk ke dalam IR. Nanti akan dilunturkan warnanya sekitar sampai 70 sampai 80 derajat sampai 80%, sehingga menghasilkan namanya fan liquor. Memiliki color sekitaran 200 IU. Ininya Brixnya minimal 58 dan juga pH-nya 7,8 sampai 8,2 8,3 sorry. Nah, hasil dari ini masuk. Ini fan liquor ini produk utamanya dari proses rafinasi ini. Nah, masuk ke dalam evaporasi. Di sini ada proses evaporasi. Ini ada evaporatornya menggunakan 3 jenis bagan karena supaya untuk mempercepat proses menaikkan Brixnya dan juga efisiensi daya, waktu, dan energi dan juga tenaga. Lalu setelah itu masuk ke dalam proses masakan. Proses masakan ini atau kristalisasi ini digunakan untuk menghasilkan kristal gula yang akan dijadikan produk nanti. Jadi fan liquor tadi masuk ke dalam vacuum pan, itu ditambah steam dan juga tekanannya 30 mm Hg dan juga temperaturnya 70 derajat. Nah, dari hasil ini nanti ditampung dalam reservoir, kemudian dipisahkan menggunakan alat sentrifugal sehingga padatannya namanya R1 sugar dan juga R1 molasses. Tapi ini akan terus berputar sampai terjadinya RO4. RO4 ini nggak dibuang, masih mengandung gula cukup tinggi, kemurniannya juga masih cukup tinggi, makanya dipakai lagi pada saat tahap recovery. Tahap recovery ini RO4 tadi nggak langsung dibuang, dicampur dengan green mold, dimasak lagi di dalam vacuum pan dengan tekanan sama kayak tadi, steam juga dan juga temperatur sama sehingga menghasilkan asugar dan juga almolasses. Terus sampai asugar dan almolasses ini masih dilebur lagi nanti. Nah, karena ini kalorinya masih rendah, maka ntar dipakai lagi di proses
afinasi tadi sebagai bahan pembantu karena masih mengandung gula cukup tinggi dan juga karena masih cukup layak untuk di dalam proses selanjutnya. Kemudian amlas ini digunakan sebagai bahan pemancing sehingga nanti produknya adalah base sugar dan juga C sugar. Kedua produk ini cuman nanti akan balik lagi ke sini, situ aja sampai terjadinya tentunya fenmolasnya lebih banyak. Nah, fenmolas ini juga produk akhirnya nggak langsung dijual. Ini walaupun dia udah tahapan akhir udah nggak bisa diolah lagi karena kalornya cukup tinggi, sekitar 10.000 unit itu nggak bisa diolah lagi karena sangat tinggi sekali, warnanya sudah hitam, sehingga dia namun dia masih bisa digunakan karena kandungan gulanya masih cukup tinggi. Syarat yang di pabrik tersebut agar masih bisa dijual itu minimal purity-nya 50% dan juga derajat Pol itu sekitar 48 derajat Pol, itu layak untuk dijual. Nah, dari proses ini masuk ke dalam proses drying dan packing. Proses drying dan packing ini adalah proses pengemasan dan juga pengeringan. Gula produk dari F1, R2, R3, 4 tadi itu dikeringkan di dalam alat namanya rotary dryer. Kemudian kenapa kok nggak langsung di packing aja? Karena keluaran dari sentrifugal itu masih basah, moisture masih tinggi, dan juga temperaturnya juga masih lumayan, sehingga untuk mengeringkan airnya itu makanya dimasukkan dalam rotary dryer ini. Nah, outputnya ini sudah kering, cuman masih tinggi temperaturnya sehingga didinginkan dulu di dalam rotary cooler. Nah, saat udah dingin ini, nah biasanya outputnya itu produknya itu masih ada kayak bentuk gumpal-gumpalan sehingga harus diayak dulu ataupun disaring dulu. Bukan disaring sih, diayak. Namanya di alat vibrating screening. Setelah diayak, lalu masuk ke dalam buffer bin, dibawa oleh bed conveyor masuk ke dalam cut. Cut ini adalah talang untuk memasukkan gula ke dalam karungnya. Nah, kemudian langsung dipacking dan dikirim. Sampai di sini cukup presentasinya. Kalau ditanyakan bisa ditanyakan ke kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Aji. Ya oke, teman-teman baik. Selanjutnya itu ada hasil produk. Hasil produk dari pengolahan gula itu ada yang pertama refinery sugar atau biasa disebut dengan gula padat. Nah, gula padat itu bisa dilihat gambarnya seperti berikut ya. Ada promosinya juga, ini salah satu brand ternama SUJ. Kemudian ada parameternya. Parameternya yang pertama itu ada polarization. Polarization itu apa? Itu biasa disebut dengan derajat Pol ya. Jadi kan dalam pabrik gula itu kan ada proses penggilingan. Nah, dari tebu digiling, kemudian menghasilkan yang namanya nira dan ampas. Nah, nira ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu zat padat yang terlarut dan air. Zat padat yang terlarut inilah yang biasa disebut derajat Pol atau Pol itu sendiri gitu. Nah, polarization ini menggunakan instrumen itu polarimeter. Di sini standarnya minimal 99,9 ya. Kemudian yang kedua ada color. Nah, color ini untuk menentukan tingkat warna ya dari gula. Jadi dia menggunakan beberapa instrumen. Ada dua instrumen. Pertama menggunakan spektrofotometer. Kemudian yang kedua menggunakan refraktometer. Jadi hasil dari spektrofotometer dan refraktometer itu nanti ada perhitungannya gitu, sehingga ya menghasilkanlah ini standar warna ini gitu. Nah, di sini ada maksimal 45 untuk grade A, kemudian grade B-nya maksimal 80. Yang pasti yang bagus grade A ya. Jadi semakin besar nilai colornya, maka ini menandakan semakin keruh gitu warnanya. Kemudian yang selanjutnya ada turbidity maksimal 20 di grade A maupun grade B. Nah, di sini ada IU. IU itu International Commission for Uniform Method Sugar Analysis. Jadi metode standar internasional untuk gula gitu. Nah, selanjutnya ada S ya, atau kadar abu.
itu maksimal 0,02. Ada reduction sugar maksimal 0,04, ada sedimen maksimal 7 ppm yang grade A, grade B maksimal 10 ppm. Ini menggunakan metode titrasi. Kemudian ada MA 0,75 dan moisture atau kadar air maksimal 0,04. Jadi gitu. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan lagi ya ke Lintang. Selanjutnya ada produk berupa tadi kan gula padat, sekarang liquid sugar atau gula cair. Parameternya masih sama teman-teman. Ada polarization, ada color, ada turbidity, S, dan lain-lain. Dengan standar yang sedikit berbeda ya. Nah, di sini ada Brix. Nah, Brix ini adalah kan tadi nira itu kan terbagi menjadi dua ya, ada zat padat yang terlarut dan air. Nah, zat padat yang terlarut ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu gula dan bukan gula. Nah, gula inilah yang biasa disebut Brix. Nah, jadi kadar Brix ini minimal 66,6. Jadi minimal 66,6 gram dalam 100 gram sampel gitu. Kalau polarization kan minimal 99,9 gram zat padat yang terlarut, sisanya itu 0,1 air gitu. 0,1 gram air gitu. Oke, selanjutnya itu ada hasil produk sampingan ini. Ini hasil produk sampingan dari pabrik gula, yaitu molasses. Nah, molasses ini dihasilkan dari proses centrifuge. Jadi dari centrifuge itu kan menghasilkan padatan dan cairan. Nah, padatan itu gula sugarnya, dan yang cairannya itu biasa disebut molasses. Nah, molasses ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi hingga 50%. Nah, di sini parameternya sedikit ya, cuma dua, yaitu Brix sama purity. Karena kalau misalnya color kan udah pasti keruh ya, ini gelap banget. Nah, Brix-nya itu minimal 80, purity-nya maksimal 50. Biasanya molasses ini digunakan untuk bahan pembuatan kecap dan micin. Nah, selanjutnya pengolahan limbahnya. Jadi bisa dibaca ya teman-teman. Sebenarnya intinya pengolahan limbahnya ini berupa menghilangkan kandungan organik. Nah, untuk menghilangkan kandungan organik ini pada air limbah ini, itu menggunakan pengolahannya secara biologis dan secara fisiokimia. Nah, secara biologis itu menggunakan dua metode, yaitu anaerob dan aerob. Anaerob itu menggunakan reaktor, bisa dibaca di sini ada UAFB, UASB, AFR. Nah, sedangkan yang aerob itu ada SFF, ya kan, ada SBR. Nah, itu secara biologis. Kalau untuk secara fisiokimia itu ada elektrokimia, ada adsorpsi, koagulasi, flokulasi gitu. Nah, sebenarnya seluruhan metode ini nih belum bisa menghilangkan kandungan organik 100% gitu. Jadi untuk agar lebih efisiensi maka digunakan metode hibrida. Nah, hibrida itu penggunaan membran dan metode pengolahan secara biologis maupun secara fisiokimia gitu. Jadi gabungan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Insya Allah bisa dijawab sama Lintang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.